Oke, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua kelas 3B ABS dan juga kelas 4 BA. Politeknik Negeri Bandung dan juga rekan saya sebagai pembicara Bapak Cigara Witesa. Beliau merupakan Hub Manager di Lazada saat ini dengan juga beberapa experience sebelumnya masih berkaitan dengan logistik juga, tapi memang kalau kita agak cerita tarik ke belakang sedikit gitu ya, sebenarnya beliau itu lulusan planologi Universitas Brawijaya gitu ya. Jadi perencanaan atau perencanaan tata-tata kota, wilayah gitu ya, ruang, entah mengapa jadi merencanakan logistik di beberapa perusahaan. Mbak Herunisa boleh di next slide dulu ya. Kita akan berbicara sedikit nih perihal background-nya dari Bapak Cigara. Mbak Herunisa boleh di next slide-nya. Nah, ini beberapa perusahaan yang telah beliau masuki gitu ya, dan juga memberikan kontribusi dalam. Yang pertama itu adalah Buma atau Bukit Makmur kalau nggak salah itu ya, itu bergerak di bidang pertambangan batubara, betul Pak? Betul Pak Rizal. Oke, di sana beliau sebagai logistik supervisor. Nah, ini dari planologi dulu Pak, dari planologi ini sharing dikit nih. Halo, Pak Cigara. Ya, gimana Pak Rizal? Agak keputus tadi suaranya. Oke, sorry. Jadi dari dulunya planologi, lalu masuk ke Buma itu langsung ke logistik itu gimana ceritanya Pak? Oke, baik. Itu namanya kecemplung Pak Rizal. Kecemplung. Iya, betul. Jadi pada saat itu memang ada vakan untuk fresh grade, dan kebetulan untuk jurusan non teknik itu semuanya akan diarahkan ke logistik ataupun audit. Waktu itu saya diarahkan ke logistik, terus tenggelam sampai sekarang di industri logistik gitu Pak Rizal. Jadi memang perjalanan karir gitu Pak ya. Jadi ya apapun terjadi gitu, dan mungkin di Buma ini adalah ini, sorry Pak, ini suara saya putus-putus nggak sih? Iya, agak sedikit putus-putus nih Pak Rizalnya nih. Pak Rizalnya hilang ya, Mbak Hairunisa? Sepertinya lagi rejoin lagi, Pak. Ada Oke, gangguan sinyal. oke, nggak apa-apa, kita tunggu aja. Oke, assalamualaikum. Punten, aduh ini teh Telkomsel kenapa ya? Dari memang semalam dan saya lihat tuh lagi ada gangguan ya Telkomsel dan juga IndiHome. Mohon maaf keluar. Kita lanjut ya teman-teman semuanya. Mohon maaf sekali Pak Ciga dan teman-teman semuanya. Jadi tadi sudah dijelaskan itu apply untuk memang divisi-divisi atau posisi yang non teknik seperti itu, dan akhirnya di assign-nya tuh mungkin usernya melihat kemampuan Pak Cigara gitu untuk mengelola logistik seperti itu ya. Nah dari Buma itu sekitar 2 tahun, nggak lama ada
apa ya, Buma itu di Kalimantan kalau nggak salah, di Kalimantan, lalu juga akhirnya Pak Cigara balik nih ke Jawa gitu ya, dan akhirnya bergabung dengan Indomaret atau Indomarko Primastama sih kalau PT-nya tuh ya, di Indomarko Primastama, atau dengan brand yang lebih dikenal tuh Indomaret gitu ya. Dari tahun 2014 sampai tahun 2019, 5 tahun cukup lama sebagai distribution center manager, dan akhirnya mulai tahun 2019 beliau hijrah lagi nih ke startup, kalau sekarang ya startup Blibli.com selama setahun sebagai warehouse koordinator, dan yang terakhir dari 2012 Lazada, itu juga startup juga, ya berarti sekitar setahunan lah ya, gitu sebagai logistik hub ini cukup konsisten untuk segi karir Pak Cigara ini berada logistik dari Polban sendiri gitu di 3AB itu masih sangat-sangat kurang untuk materinya, dan juga penambahan wawasan buat rekan-rekan semuanya gitu. Oh, logistik seperti ini gitu ya. Mungkin tidak terlalu dalam karena memang pun agak singkat dari Bapak Cigara. Silakan, mungkin Bapak sebagai informasi nanti akan ada mahasiswa saya yang akan membantu sebagai co-hostnya gitu untuk apa ya, menggerakkan PPT-nya. Jadi Pak Cigara boleh langsung aja koordinasi dengan Hoirunisa. Mangga silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Rizal. Cek suara dulu, suara saya cukup jelas ya? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Jelas, Pak. Oke, Jelas, Pak. terima kasih. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama saya sampaikan terima kasih untuk Pak Rizal atas kesempatannya untuk di pagi hari ini yang cukup cerah. Di kantor saya nih cerah nih, mudah-mudahan di Bandung juga cerah ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing ya terkait beberapa informasi terapan mata kuliah di sistem informasi manajemen ya kalau kemarin saya tidak salah, berdasarkan experience atau pengalaman saya selama bekerja gitu ya. Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Rizal terkait work experience saya sebagai batasan-batasan untuk saya menyampaikan informasi terkait dengan materi yang nanti akan disampaikan di pagi hari ini, gitu ya. Nah, kita boleh langsung masuk ke slide pertama, Mbak Nisa ya, saya manggilnya ya. Citra aja, Pak. Ya, oh Mbak Citra, oke, thank you. Ini untuk pendahuluan, boleh di next. Baik, sebelum masuk ke materi sebagai pendahuluan, ini saya coba sampaikan informasi terkait data pengguna internet di Indonesia. Ya, jadi berdasarkan data dari We Are Social yang ada di Hotsuite, itu total populasi sampai dengan Januari 2021 di Indonesia mencapai 274,9 juta dengan tingkat urbanisasi sebesar 57%. Dan yang menarik dari data We Are Social ini adalah bahwa ternyata 73,7% dari total populasi tersebut atau sekitar 202 juta itu adalah pengguna internet aktif ya. Dan sekitar 61% atau sekitar 170 juta dari total populasi di Indonesia merupakan pengguna aktif dari sosial media. Gitu. Nah, ini merupakan data yang cukup menarik untuk kita bahas. Boleh di next, Mbak Nisa? Nah, selanjutnya ini adalah data pengguna internet berdasarkan kategori layanannya, gitu. Jadi survei ini diambil dari user yang berusia 16 sampai 64 tahun
di mana aplikasi yang paling sering digunakan itu adalah aplikasi chatting, mencapai 96,5%. Artinya ini yang mungkin setiap hari tidak lepas kita gunakan ya, mungkin seperti WhatsApp atau chat apps messenger yang lain, Line mungkin, atau Telegram atau yang lain gitu ya. Lalu untuk di social networking-nya 96,3%, entertain yang biasa teman-teman pakai mungkin sekarang YouTube kali ya yang paling sering kita pakai itu sekitar 86,2%. Selanjutnya ada aplikasi musik 60%, game gitu kan. Dan yang cukup menarik ini yang kita kasih highlight itu adalah penggunaan dari shopping aplikasi gitu ya, mencapai 78,2%. Artinya pengguna internet di usia 16 sampai 64 ini juga ternyata cukup aktif dalam menggunakan aplikasi yang berbasis berbelanja gitu ya. Boleh dibantu next. Nah, kalau kita bicara aplikasi berbelanja gitu ya, ini adalah data pertumbuhan nilai transaksi ya dalam berbelanja online dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya, dari 2020 versus 2019. Di sini kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat, travel, mobility, and accommodation itu memang agak turun ya, drop 45%, karena kan kita juga sama-sama tahu bahwa kondisi pandemi memang membatasi kita untuk melakukan mobilisasi. Artinya beberapa apps, kayak contohnya aplikasi untuk pemesanan hotel, tiket, pesawat, kereta gitu, itu drop banget, turun banget dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Karena kondisi pandemi yang memang sampai hari ini pun masih menjadi PR bareng-bareng lah ya, untuk bisa nge-up lagi dari sisi travel and mobility accommodation. Selanjutnya untuk fashion and beauty, ini ada kenaikan 50%. Artinya semakin banyak nih orang yang berbelanja untuk produk fashion atau beauty. Ini teman-teman yang perempuan nih biasanya fashion dan kecantikan lah ya, itu jadi belanja wajib istilahnya setiap bulan. Selanjutnya untuk elektronik itu basis gadget itu naik 38%, food and personal care juga cukup naik, ini angkanya 61% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini juga ada sedikit dampak dari pandemi karena seiring dibatasinya mobilisasi, maka orang pun akan semakin banyak berbelanja panganan dalam mekanisme pembelian online. Contoh misalnya kita sebut ada GrabFood, ada GoFood, atau yang sekarang baru masuk itu adalah di Shopee Food, gitu ya. Nah, dari data ini kita bisa lihat bahwa ternyata dari 1 tahun ke belakang hampir di semua lini pembelanjaan itu ada peningkatan yang cukup signifikan, gitu ya. Nah, boleh dibantu next lagi. Oke, kalau kita ngelihat nama-nama yang ada di layar ini ya, mungkin teman-teman sudah tidak asing gitu ya. Ada Lazada, ada Shopee, ada Tokopedia, Bukalapak, Blibli gitu ya. Ini adalah beberapa nama platform yang cukup familiar di telinga teman-teman. Nah, ini kalau boleh sharing juga nih dari teman-teman, mungkin bisa chat di kolom chat gitu ya. Kalau di sini kan kalau saya lihat ada hampir 60-an orang ya. 60 teman-teman dari mahasiswa atau mahasiswi teman-teman di Polban. Boleh diketik aja. Kalian biasa belanja pakai apa sih? Pakai Lazada kah? Pakai Shopee? Pakai Tokped? Coba saya pengen lihat juga nih. Ada Michael pakai Shopee. Ada banyak banget nih. Aldin pakai Tokped. Hana Tokped. Devina Shopee, Sonia Shopee. Wah, ini seru nih. Ini seru nih. Shopee, Tokped, Yasmin pakai Shopee, Zahra Tokped dan Shopee. Rahma Shopee, Tokped. Bagus pakai Lazada. Nah, ini nih coba. Saya tanya, Bagus on cam nggak nih? Atau ada di tempat nggak nih?
Bagus, mana bagus? Boleh sharing nggak? Kenapa pakai Lazada nih? Yang lain Shopee, Shopee, ini pakai Lazada nih. Bagus ada nggak nih? Ada, Pak. Nah, boleh, bagus. Cerita dong, pakai Lazada kenapa? Kalau beli baju, Pak, bisa tuker-tuker lagi sih. Maksudnya barang-barangnya juga lebih variatif kalau untuk baju. Oke, jadi lebih sering buat beli baju gitu ya. Ya, Pak. Terus variasi barang dan bisa ditukar gitu ya, bisa diretur gitu ya. Bisa, Pak. Dan gampang aja returnya. Gampang returnya. Nice. Thank you. Bagus buat sharingnya. Ini juga. Nah, ini nih, ada yang bilang jarang jajan juga nih. Erik. Jarang jajan. Bagus lah. Ya, nabung aja kalau bisa. Terus ada lagi nih yang cukup banyak kalau saya lihat di kolom chat ini banyak pakai Shopee ya. Ada nih Michael Okto ya. Shopee selalu di hati ya. Ya Pak, betul Pak. Nah, Michael boleh sharing gimana Michael? Kenapa Shopee selalu di hati? Seru nih. Karena ini lebih ke intensitas aja, sama saya dari awal dulu emang makanya Shopee gitu Pak, dan sampai sekarang kayaknya lebih mudah Shopee. Saya jadi belum pernah nyoba yang lain. Paling ke Bukalapak paling pernah, sama Tokopedia. Kalau Lazada belum Pak, sama Blibli. Jadi lebih ke intensitas aja sih Pak. Baik, jadi karena memang intensitasnya cukup tinggi dalam penggunaan Shopee ya. Betul Pak. Thank you. Juga, Pak. Gratis ongkir itu yang paling banyak dicari ya sekarang ya. Thank you Michael. Welcome, Ada Pak. juga nih yang pakai Kaskus. Wah, pakai Kaskus nih udah lama banget nih yang pakai Kaskus nih. Seru nih, ada yang pakai Kaskus. Terus kalau kita baca lagi, satu lagi nih. Masih banyak Shopee juga. Kita coba tanya satu lagi. Yasmin, ada Yasmin nggak? Sekar Kinasih. Ada, Pak. Oh, ada. Boleh cerita kenapa pakai Shopee. Fitur apa yang memudahkan? Gratis ongkirnya sih, Pak. Soalnya rumah saya kan jauh. Oke, Jadi rata-rata kan barang dikirim dari Jakarta kan. Betul. Jadi lumayan Pak gratis ongkirnya. Oke, Yasmin di mana? Di Kuningan. Kuningan, Jawa Barat ya? Iya. Iya betul. Sangat ngebantu banget ya kalau pakai gratis ongkir gitu ya, kiriman dari Jakarta. Lumayan ngehemat gitu ya. Oke, terakhir satu lagi nih dari Jayit. Ini satu-satunya nih yang pakai Bukalapak nih. Belanja apa nih Jayit di Bukalapak nih? Jayit? Iya, Pak. Ya, boleh cerita nggak Bukalapak belanja apa nih? Biasanya belanja barang-barang elektronik sih. Elektronik. Buat dipakai apa dijual lagi nih? Buat dipakai biasanya. Oke, buat dipakai. Aksan pakai Bukalapak tuh kalau banding-bandingin harga lebih murah sih, relatif lebih murah gitu sepengalaman saya mah. Lebih murah ya? Oke, kalau gitu. Sip, thank you sharingnya buat Jahit. Nah, itu tadi beberapa pengalaman belanja dari teman-teman ya menggunakan 5 platform ini. Kenapa saya tampilkan di 5 platform ini? Boleh di next, Mbak Nisa. Mbak Citra ya, sorry. Nah, kenapa 5 platform tadi yang saya tampilkan? Karena berdasarkan data dari iPrice, itu iPrice adalah web yang menampilkan data pengguna platform media shopping atau e-commerce itu yang diurut dari pengunjung web bulanan terbesar. Dan ini adalah data dari kuartal kedua di tahun 2021 menampilkan bahwa memang Tokped itu adalah e-commerce dengan pengunjung web bulanan tertinggi. Disusul sama Shopee, karena memang kalau kita bicara 2020 sampai ke 2021, ini Tokped sama Shopee ini agak susul-susulan gitu. Jadi mereka pengunjung web bulanannya cukup tinggi. Bisa dilihat juga dari ranking App Store-nya, ini Shopee memang menduduki peringkat pertama, termasuk di ranking Play Store-nya. Jadi yang paling banyak di-download untuk di Indonesia itu adalah Shopee. Baru kemudian disusul dari teman-temannya, Tokped, Bukalapak, Lazada, dan di posisi kelima ada Blibli. Nah, data ini juga bisa menampilkan bahwa ternyata di Twitter, Instagram, Facebook, itu hashtag yang menggunakan nama Shopee itu cukup masif, cukup besar, sehingga
dia menggapai pasar selain dari platformnya itu sendiri, tapi juga menggunakan sosial media yang lain sebagai AdSense gitu. Nah, yang menarik ternyata Shopee juga jumlah karyawannya termasuk yang paling banyak nih dibandingkan dengan e-commerce yang lain, mencapai 12.192. Sedangkan teman-teman yang lain, Tokped atau di Lazada itu sekitar 4.000-an karyawan gitu. Oke, di next Mbak Citra. Oke, itu tadi pendahuluannya. Ini sekarang kita masuk ke e-commerce logistiknya. Boleh di next. Yang pertama harus kita pahami adalah pengertian dari e-commerce dan pengertian dari logistiknya itu sendiri. E-commerce itu apa sih? Menurut Loudon and Loudon, itu dia adalah saudara kembar ya, di tahun 1998, mengatakan bahwa e-commerce adalah suatu proses untuk menjual dan membeli produk-produk secara elektronik, baik itu oleh konsumen, ataupun dari perusahaan ke perusahaan, dengan perantara komputer, yang memanfaatkan jaringan komputer. Itulah makanya kenapa di depannya ada I, ya. Kalau commerce aja ya mungkin transaksi jual beli yang sifatnya adalah konvensional. Nah, ini menggunakan jaringan komputer sehingga dia disebut sebagai e-commerce. Selanjutnya untuk logistik, apa sih logistik itu? Menurut Donald Walters di tahun 2003, logistik itu adalah fungsi yang melibatkan perpindahan, mengatur perpindahan barang dan penyimpanan material dalam perjalanannya dari pengirim awal melalui rantai pasok atau supply chain sampai ke pelanggan akhir. Nah, gimana sih kok masih agak sedikit bingung nih pengertian dari logistiknya? Kita langsung masuk ke next slide untuk bisa mempermudah teman-teman untuk mendapat gambaran apa sih e-commerce logistik itu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa teman-teman pada saat melakukan order barang, kita ambil contoh aja di Lazada ya, pada saat kalian order, itu barang akan langsung disiapkan oleh dua kemungkinan. Yang pertama adalah barangnya memang ada di warehouse-nya si Lazada sendiri. Atau yang kedua, barangnya itu adalah milik merchant atau toko yang menjual secara online. Gitu. Jadi kalau untuk Lazada sendiri misalnya, mungkin sekian persennya barangnya memang ada stok di warehouse atau memang lebih banyak di merchant atau mungkin kalau sekarang yang lagi ramai UMKM lah ya, karena UMKM itu kan juga diberikan fasilitas untuk bisa berjualan secara online untuk mengembangkan pasarnya supaya bisa diakses di seluruh penjuru tanah air. Nah, begitu kalian udah order, itu kan barang akan langsung disiapkan, baik itu di warehouse maupun di merchant, lalu akan dilakukan yang namanya proses delivery atau pengiriman paket. Nah, yang namanya delivery ini juga menggunakan beberapa logistik partner gitu. Tidak hanya dari kurirnya Lazada sendiri, tapi mungkin teman-teman kalau belanja di e-commerce lain pun biasanya, paketnya dikirim sama teman-teman dari JNE misalnya, atau Ninja, atau Si Cepat gitu. Nah, itulah proses delivery dilakukan. Supaya paket tersebut bisa langsung diterima di tangan customer atau pengguna, dengan status paketnya menjadi receive. Nah, ini adalah konsep logistik e-commerce secara keseluruhan. Dari sini banyak kita nemukan sedikit, ya mungkin cukup banyak kali ya, beberapa permasalahan dari pengiriman paket. Baik itu kualitas produknya misalnya, atau lead time paketnya yang terlalu lama gitu. Nah, dari teman-teman sendiri mungkin boleh sharing juga. Kira-kira apa aja sih yang menjadi kendala dari teman-teman saat melakukan proses order barang di e-commerce gitu? Mungkin boleh sharing. Seringnya nemu apa aja sih? Nemu masalah apa aja sih? Apa produknya atau mungkin pengiriman terlalu lama gitu? Boleh sharing nih. Tadi yang pakai apa ya? Ada yang mau sharing dulu nggak? Boleh. On mic. Yang pakai Shopee dan Tokped. Nah, ini ada dua nih yang pakai dua platform nih. Hilma Aziza ada nggak? Jadi bisa ada perbandingannya nih Shopee sama Tokped nih. Kira-kira kalau lagi belanja online sering
kena masalah apa sih gitu? Apa Hadiah mekanisme sih, Pak. COD-nya? Ya? Halo, Halo juga. Ini Hilma ya? iya Pak. Boleh sharing nggak? Hilma kan pakai Shopee dan Tokped nih. Selama berbelanja online, ada pengalaman yang kurang enak apa sih? Sebelumnya maaf nggak bisa on cam Pak, soalnya lagi hujan. Oh, no worries, nggak masalah. Silakan. Pengalaman saya sih nggak ada kendala yang benar-benar memberatkan saya ya Pak. Cuman waktu di Tokped, karena saya keseringan belanja di Shopee, jadinya waktu pengiriman alamatnya nggak nggak langsung sampai ke rumah gitu. Jadi ada komunikasi lewat telepon dulu gitu, nggak langsung ke Shopee. Soalnya kalau di Shopee udah kayak langganan gitu Pak. Oke, jadi masalah alamatnya memang belum familiar karena lebih sering berbelanja di Shopee tadi ya. Jadi Tokpednya ada konfirmasi alamat dulu gitu ya. Betul Pak. Oke, seru nih dari pengalaman berbelanja di Shopee ya dari Hilma. Thank you Hilma buat sharingnya. Yang lain ada yang mau sharing nggak nih? Shopee, Tokped. Oh iya ya, banyak yang pakai Shopee dan Tokped. Aviani ada nggak nih? Aviani Nurfadilah Ada, sama. Pak. Boleh sharing gimana? Sering ketemu kendala apa nih waktu belanja online? Kalau kendala sih jarang ya Pak, sangat jarang, baik di Shopee sama di Tokopedia. Cuman mungkin kalau kelebihannya itu kayak ada kelebihan sama kekurangannya masing-masing gitu Pak. Kalau di Tokopedia itu kan mereka itu kerjasama ya sama Gojek. Ya, betul. Jadi untuk yang di dalam kota itu bisa pakai GoSend, jadi lebih cepat kan nyampainya. Betul. Jadi kadang kalau misalnya emang lagi butuh banget dan urgent, gitu Tokped lebih ini sih, lebih dipilih gitu. Kalau Shopee yang saya rasain mungkin lebih banyak pilihannya ya untuk variasi barangnya yang dicari maupun jenisnya, mungkin di Shopee kali ya Pak. Jadi variasi produknya di Shopee emang lebih banyak gitu ya? Iya deh, yang saya rasain gitu Pak. Oke, tapi kalau dari sisi berbelanjanya COD atau seringan COD apa non COD nih? Seringnya non COD sih. Soalnya Non-COD. kan kalau apalagi kalau Shopee itu kan ada Shopee Pay-nya ya Pak. Jadi bisa Betul. lebih instan gitu kalau untuk pembayaran. Jadi bisa pakai Shopee Pay. Ya, betul. Bagus banget nih Shopee Pay ini. Thank you Aviani sharingnya nih. Terus Shopee Tokped lagi ada nih, Rahadian Salman. Nah, ini tukang belanja nih kelihatannya nih. Gimana nih Rahadian nih? Pengalaman berbelanja. Pengalaman yang nggak enaknya ada nggak nih? Ada Pak. Boleh cerita gimana? Lebih ke ini sih. Jadi kan saya tinggalnya di Banten ya Pak. Oke. Oh, Banten mana nih? Di Pandeglang Pak. Oh, Pandeglang. Oke, silakan gimana? Ya. Dan itu kebetulan apa ya? Apa sih petanya itu ya di Google Map itu nggak terlalu jelas gitu alamatnya. Nah, jadi kadang beberapa kali si kurirnya itu nyasar gitu. Jadi masih harus nanya-nanya ke tetangga gitu. Ini alamatnya di mana gitu. Itu sih Pak, seringnya kayak gitu. Jadi biasanya itu pengaruh dari koordinat kali ya. Jadi Betul. Dia nggak update, terus kurirnya juga bingung baca mapnya, akhirnya coba tanya-tanya gitu ya. Tapi pernah ngalamin nggak paketnya sama sekali nggak sampai gitu? Pernah sih paling disimpan di kantor cabangnya gitu Pak. Jadi saya harus ngambil sendiri gitu. Oh bisa ya ngambil sendiri di gudangnya gitu ya? Iya bisa Pak. Oke. Thank you Rahadian sharingnya. Bagus nih terkait alamat yang tidak terlalu jelas. Jadi kurirnya sering nyasar gitu ya. Satu lagi nih yang boleh sharing nih. Shopee. Sonia Gracela. Iya Pak. Boleh cerita pengalaman nggak enak yang waktu belanja online apa nih? Kalau pengalaman gak enak sih jarang ya Pak, cuman kadang tuh kayak kita misalkan udah pesan ya Pak, terus udah bayar, terus tiba-tiba di-cancel gitu Pak karena barangnya habis, kayak gitu. Jadi tiba-tiba dibatalin gitu. Padahal kita udah nunggu-nunggu gitu loh Pak. Paling itu sih.
Barang tiba-tiba habis lalu di-cancel gitu ya. Iya, di cancel. Kalau udah Padahal dibayar, jadi dibalikin gitu uangnya. di-refund ya uangnya gitu. Oke, Sonia ya. Thank you sharingnya. Barang tiba-tiba habis, paket di-cancel gitu ya. Nah, oke, banyak banget masukannya. Thank you nih buat teman-teman. Nanti ini akan ada kaitannya di next slide gitu ya. Mbak Citra boleh di next? Nah, selanjutnya penerapan sistem informasi manajemen dalam e-commerce logistik. Jadi tadi kita udah buka dari awal, lalu kita akan coba masuk ke si sistem informasi manajemennya, gitu ya. Untuk di perusahaan yang sekarang saya tempati, gitu ya, sistem informasi manajemen ini cukup banyak digunakan, ya khususnya kalau saya coba bagi menjadi 3. Itu ada yang namanya user experience information system, human resource information system, dan terakhir adalah delivery package information system. Nah, kita bicara user experience information system itu apa sih? Jadi ini berkaitan dengan pengalaman pengguna dalam berinteraksi atau menggunakan produk digital atau platform. Ya, seperti tadi yang teman-teman banyak sharing terkait masalah selama melakukan pembelian online gitu ya, atau belanja online. Nah, nanti akan ada sangkut pautnya di user experience information system ini. Terus yang kedua, di human resource information system, ini berkaitan dengan data kepersonaliaan seluruh karyawan, ya mulai dari level top management sampai ke teman-teman level kurir misalnya, gitu. Dan terakhir di delivery package information system, ini berkaitan dengan data-data identitas paket berdasarkan proses delivery yang tadi, pengiriman yang tadi. Kita coba bedah satu-satu ya. Next slide. Oke, yang pertama adalah user experience information system. Nah, jadi gini teman-teman. Penggunaan SIM ini sangat berguna sekali ya. Jadi kalau teman-teman pernah pelajari mungkin ya di kelasnya Pak Rizal gitu ya. Sistem informasi manajemen itu kita akan mengenal sama yang namanya closed loop system sama yang namanya open loop system gitu ya. Nah, nanti boleh dikoreksi ya Pak Rizal gitu. Nah, kalau di user experience ini itu dia menggunakan closed loop system. Maksudnya kayak gimana sih? Jadi pada saat teman-teman melakukan pembelian online, maka teman-teman secara tidak langsung akan mendapatkan pengalaman berbelanja. Baik itu pengalaman yang baik maupun pengalaman yang kurang baik, gitu ya. Nah, pada saat teman-teman mendapatkan pengalaman yang baik, itu kan kalian biasanya diminta untuk kasih bintang gitu ya, atau komen gitu ya, bahwa oh paket sudah diterima misalnya, paket dalam kondisi baik gitu kan ya. Overall itu akan memberikan kemudahan bagi teman-teman seller atau penjual untuk mendapatkan input dari customer-nya gitu. Nah, lain hal kalau misalnya yang menjadi masukan itu adalah masukan yang kurang baik gitu, pengalaman berbelanja yang dirasa kurang nyaman gitu. Kayak tadi contohnya, kok alamatnya sering nggak jelas, jadi kurir harus nyasar-nyasar dulu gitu, atau barang yang tiba-tiba habis gitu ya. Nah, semua masukan dari teman-teman itu biasanya ada beberapa platform itu punya yang namanya customer care, baik itu dalam bentuk chat, by phone, atau via email gitu untuk kasih masukan gitu. Nah, customer yang melakukan komplain terhadap produk ataupun terhadap jasa layanan itu akan digunakan data yang masuk itu, baik itu melalui tadi ya chatting, email ataupun telepon, berupa keluhan itu akan dievaluasi oleh teman-teman dari UX atau Departemen User Experience. Oh iya, ternyata kok paketnya itu lebih sering nyampenya lebih lama ya, bisa sampai semingguan gitu kan. Terus kok barangnya nggak update stoknya gitu kan. Di aplikasi seolah-olah masih ada, tapi pas kita udah check out kok barangnya ternyata udah habis gitu kan. Atau begitu paketnya nyampe nih, kok barangnya nggak sesuai gitu, bisa diretur. Tadi contohnya teman kita ada yang sharing kan, bahwa paketnya ini bisa ditukar gitu kalau misalnya nggak sesuai gitu. Nah, masukan-masukan itu akan diproses menjadi sebuah data yang akan digunakan untuk perbaikan.
Ya, dari sisi mana? Dari sisi seller misalnya sebagai penjual, atau dari sisi logistiknya sebagai pengirim untuk mengantisipasi masalah lead time, atau hal-hal yang berhubungan dengan kenyamanan pengguna di masa yang akan datang jika melakukan pembelian ulang. Gitu. Nah, semua data yang dikolek berdasarkan keluhan-keluhan dari customer itu tadi, itu akan menjadi decision penentu keputusan berikutnya untuk melakukan perbaikan dari sisi platform ataupun dari sisi operasional bisnisnya. Gitu. Perbaikannya sih dalam bentuk apa aja sih? Contoh, dari sisi apps-nya nih misalnya, kok pada saat kita ngorder sering gagal check out gitu kan, atau penggunaan payment metode-nya itu kok sering nggak bisa gitu. Nah itu biasanya makanya teman-teman suka ngelihat updatean di Google Play Store atau di App Store-nya ada yang namanya updating aplikasi gitu. Biasanya ada tulisannya tuh bug fixing gitu kan. Nah itu salah satu dari masukan-masukan di customer. Yang kedua misalnya adanya nanti perluasan kerjasama dengan brand tertentu. Contoh misalnya, kalau tadi ada teman-teman juga yang bilang di Shopee variasi produknya banyak nih gitu kan. Oh itu sebenarnya masukan juga nih dari customer bahwa Shopee kok nggak kerjasama sih sama Adidas gitu misalnya, kok yang sering di flash sale lebih ke Nike aja misalnya produknya. Nah itu akan jadi masukan buat teman-teman UX untuk bisa menjalin kerjasama yang lebih luas dengan beberapa brand. Ya, baik itu apparel, groceries misalnya, kebutuhan rumah tangga ya, sembako gitu misalnya, itu nggak nutup kemungkinan untuk bisa dilakukan perluasan kerjasama gitu. Dan yang ketiga, dari masukan itu akan memberikan keputusan perbaikan dari sisi percepatan proses pengiriman gitu. Yang tadinya misalnya teman-teman tadi ada yang share juga ya rumahnya di Kuningan gitu kan. Oh mungkin sampai saat ini biasanya paket diterima lebih dari 4 hari gitu kan. Oh bisa jadi nih karena ternyata begitu dilihat datanya pelanggannya itu cukup banyak nih di daerah Kuningan misalnya. Ya udah kalau gitu kita coba bikin satu gudang transit di sana misalnya. Ya, jadi dari data pelanggan itu dibuat suatu keputusan. Oke, di Kuningan kita harus bikin tambahan gudang transit supaya paket-paket yang di order itu bisa nyampe ke tangan customer lebih cepat. Gitu. Jadi sangat berguna sekali gitu ya data-data yang diperoleh dari komplain atau masukan dari customer untuk perbaikan si platform ini ke depannya gitu. Boleh next slide? Nah, kalau yang tadi kita lebih fokusnya kepada kepada kepuasan si customer dulu yang diutamakan. Nah, yang kedua ini adalah information system yang berhubungan dengan delivery package atau proses pengiriman paket gitu ya. Nah, kalau teman-teman tahu nih ya, kurir pada saat ngirim itu biasanya dia sambil ngecek HP-nya juga tuh. Karena di HP-nya ada yang namanya aplikasi khusus kurir gitu. Nah, aplikasi khusus kurir ini dia berfungsi untuk mendetek semua proses mulai dari paket keluar gudang sampai paket keterima sama customer. Itu berapa lama sih misalnya? Oh, kurir tuh ngirim kurang lebih memakan waktu sekitar 2-3 jam misalnya seperti itu. Terus ternyata kalau kita ngomong daerah Bandung misalnya ya, ternyata sampai dengan kemarin itu kebetulan di hub teman-teman saya yang di Bandung juga bilang Buah Batu itu termasuk yang cukup banyak gitu pengguna platformnya dan menggunakan layanan belanja online cukup intens gitu ya. Nah di situ bisa ketahuan ternyata di Buah Batu adalah titik yang paling banyak orang melakukan order gitu dibandingkan dengan di daerah pada saat itu di Wastu Kencana misalnya atau di daerah kemarin tuh kalau saya nggak salah daerah Bandung agak ke barat gitu ya. Nah, itu nggak terlalu banyak gitu paket-paket yang di customer yang berbelanja online dan kita harus mengirimkan paket ke arah sana gitu. Nah, dari data-data seperti itu, ternyata bisa diambil keputusan nih. Jadi untuk bisa memberikan pelayanan customer yang lebih baik, berarti kita harus menyediakan jumlah kurir yang lebih banyak di area tertentu dibandingkan dengan area sebelahnya misalnya. Makanya dari inputan data yang berhubungan dengan delivery tersebut, itu bisa dijadikan satu kesimpulan dan bisa memunculkan satu keputusan baru. Contohnya,
penentuan waktu kirim paket sesuai karakteristik wilayah. Contoh misalnya, kalau kita ngirim paket ke Jalan Soekarno-Hatta, itu kan kecenderungannya customer-nya adalah customer yang bekerja. Kita ngirim paketnya itu ke office gitu kan. Artinya kalau kita melakukan pengiriman paket, sebisa mungkin ya di office hour gitu kan, di jam 9 sampai jam 5. Kalau kita ngirim ke daerah tersebut, lewat dari jam 5, kemungkinan besar paket terkirim ke customer-nya kecil, karena biasanya customer sudah pada pulang. Gitu yang dimaksud dengan penentuan berdasarkan karakteristik wilayah. Jadi kita bisa ngatur. Tapi kalau misalnya di daerah perumahan, kita ngirim malam pun ya no worries, nggak masalah, karena rata-rata customer-nya ada di rumah gitu kan. Selanjutnya, pemilihan armada yang tepat sesuai dengan kubikasi. Oh, data yang ditampilkan khusus area gede bage, ya itu kecenderungannya paketnya besar-besar gitu. Kubikasinya lebih besar gitu. Nah, dari situ kita bisa ngambil kesimpulan bahwa untuk ngirim ke area gede bage misalnya, lebih baik pakai mobil. Jangan pakai kurir motor. Gitu. Jadi kita bisa tahu, oh area-area ini bisa dikirim pakai mobil, tapi ada juga yang karakteristiknya justru masuk ke dalam gang-gang misalnya, otomatis kan kita nggak bisa pakai mobil, harus pakai motor gitu. Nah disitulah muncul keputusan untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih optimal gitu. Termasuk tadi penentuan jumlah kurir sesuai density wilayahnya. Area tertentu jumlah kurirnya pasti akan lebih banyak dibandingkan dengan area yang lain, karena secara volume atau jumlah customer yang melakukan pembelian online-nya lebih sedikit. Gitu. Boleh next lagi, Mbak Citra? Nah, yang terakhir ini adalah sistem informasi yang berkaitan dengan human resource. Jadi, teman-teman kurir, kalau di tempat kita juga sering dilakukan survei gitu ya, untuk melakukan update dari informasi-informasi apa yang bisa dirangkum terkait dengan proses pengiriman paket dari hasil berbelanja online oleh customer gitu ya. Nah, dari data yang berhasil diolah tersebut itu dijadikan satu rangkuman untuk kita bisa menentukan rate atau biaya kirim ongkir ya dari masing-masing wilayah berdasarkan karakteristik tertentu. Gitu makanya mungkin bisa aja kurir di area A dengan kurir di area B itu secara rate-nya berbeda gitu karena dilihat dari kondisi dan karakteristik wilayahnya juga berbeda gitu. Makanya tadi ada teman-teman di Banten ya, di Pandeglang kalau nggak salah itu nge-share juga di sana sering apa namanya kurirnya sering nyasar gitu kan. Oh karena memang di sana informasi terkait alamatnya cukup sulit dan pemahaman kurir terhadap areanya juga kurang baik gitu. Itu juga akan berpengaruh terhadap rate-nya. Oh ini harus dilebihin sedikit nih karena dia effortnya lebih tinggi gitu. Selanjutnya untuk penentuan fasilitas yang diberikan perusahaan terhadap kurir gitu. Jadi data-data tersebut juga kita kembalikan ke fasilitas yang diberikan perusahaan terhadap kurir. Jadi bukan cuma customer satisfaction, tapi juga kurir satisfaction, artinya kepuasan kurir dalam bisa bekerja di perusahaan ini gitu. Dan yang terakhir adalah pengembangan karir bagi karyawan yang berprestasi. Jadi semua data inputan kurir berdasarkan performa dia, absensinya dia, terus rate-nya atau jumlah read-nya dia setiap hari bawa gitu, itu akan berpengaruh terhadap pengembangan si kurir untuk di masa yang akan datang dari sisi karir gitu, terkait information sistem dari tiga subbab atau tiga konsep yang tadi sudah saya jelaskan di awal itu. Mudah-mudahan cukup jelas. Boleh dibantu next Mbak Citra? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman belanja nih, ini ada yang lagi seru juga nih ternyata. Pada saat kita belanja online tuh suka ada yang ngeh nggak sih kalau misalnya kita lagi dikasih paket sama kurir tuh kan kita difoto ya gitu. Nah ini yang lagi lucu, banyak muncul meme di sosial media nih. Oh ternyata kalau di foto kurir itu jauh lebih estetik ya dibandingkan dengan difotoin temen gitu ya. Ini ada yang pernah ngalamin juga nih kayaknya, banyak nih teman-teman di sini gitu ya. Dibantu next. Nah, kesimpulannya yang ingin saya sampaikan di kesempatan pagi ini adalah bahwa dengan menggunakan sistem informasi manajemen yang baik, ya, maka itu akan memberikan pengalaman berbelanja yang jauh lebih baik, khususnya di
customer. Artinya dia punya experience dalam berbelanja akan jauh lebih baik. Pada saat teman-teman customer itu sudah mendapatkan experience belanja yang sangat baik, maka itulah yang akan mempengaruhi customer tersebut akan loyal atau tidak gitu. Jadi mudah-mudahan sih korelasinya nyambung ya antara dengan menggunakan SEM yang baik tadi dipadukan dengan sejumlah evaluasi dan analisis di beberapa sisi dan memunculkan satu kebijakan untuk bisa memberikan pengalaman berbelanja yang baik ke customer gitu. Next. Oke, itu slide terakhir dari saya terkait sistem informasi manajemen terapan. Mudah-mudahan teman-teman bisa nangkep nih ya, gambarannya kurang lebih. Bagaimana sih penerapan SEM di dunia kerja yang sebenarnya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di kampus dapat teorinya, nah ini yang saya harapkan adalah, oh ternyata seperti ini nih kegunaannya di dunia kerja gitu ya. Dan oh ternyata sepenting ini ya SEM itu dalam menentukan pengembangan perusahaan selanjutnya. Oh, sebesar ini ya ternyata pengaruhnya terhadap kepuasan belanja dari si customer gitu dan akan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan dalam menggunakan platform tersebut. Gitu kurang lebih. Pak Rizal masih ada di sini kan? Masih Pak, siap. Aduh, gitu. menarik banget ini penyampaian dari Pak Cigara gitu ya selaku hub manager di Lazada ini. Jadi memang yang saya pernah sampaikan juga akan sangat berbeda-beda gitu ya, baik itu jenis sistemnya dan juga bagaimana penerapannya tergantung dari profil perusahaan itu sendiri gitu. Nah, ini mungkin yang barusan dipaparkan oleh Pak Cigara gitu ya dari UX user experience-nya information system, lalu juga dari vari package sistemnya, lalu juga dari human resource jelas gitu ya. Itu yang mungkin banyak digunakan gitu ya dan berpengaruh di perusahaan logistik di e-commerce gitu. Nah, udah beres nih pemaparan dari Pak Cigara. Nah, sekarang kita coba masuk ya ke sesi tanya jawab gitu. Teman-teman bisa coba buat menanyakan gitu ya hal-hal yang mungkin di kuliah saya gitu. Bahkan saya kan sebagai dosen itu masih kurang praktis gitu ya, dan memang experience-nya pun bukan di bidang itu, bukan di bidang informasi sistem gitu kan. Nah, teman-teman barang siapa yang masih penasaran nih, pengen tahu banyak lagi, pengen menggali-gali lagi, boleh mangga on mic-nya, lalu raise hand-nya buat menanyakan gitu, seputar dari tadi penerapan SIM di perusahaan logistik. Mangga, ada siapa nih yang mau bertanya? Boleh langsung. Boleh Pak, izin tanya. Oke, silakan. Agak penasaran, saya kan pakai Shopee dan di Shopee itu ada track untuk pengiriman barang ya. Kenapa kalau misalkan barang dikirim dari Jakarta dan misalkan rumah saya di Garut, nggak langsung ke Garut tapi ada ke Tasik dulu atau ke beberapa tempat poin-poin dulu tertentu untuk diturunkan kan atau ada checkpoint gitu Pak di track informasi dari Shopee-nya, dan itu tuh gimana, kenapa bisa sampai ke konsumen dari track-track pengiriman tersebut? Terima kasih. Oke, ini dengan siapa? Sorry tadi. Mbak Irvina, Pak. Irvina ya. Oke. Langsung saya jawab aja Pak Rizal ya. Boleh Pak. Oke. Terima kasih pertanyaannya dari Irvina tadi ya. Kenapa sih kok rumah saya di Garut tapi kok paketnya harus langsung dikirim ke Tasik dulu misalnya dari Jakarta, nggak langsung aja gitu kan. Nah, ini menarik. Jadi kalau bicara garis besarnya dulu dari sisi pengiriman logistik e-commerce gitu ya, kita akan membuat yang namanya mapping berdasarkan region tertentu gitu. Jadi paket itu kalau misalnya teman-teman belanja di Shopee, itu memang sekitar sekian persen atau bisa dibilang lebih banyak paketnya itu kan disiapkan dari merchant atau seller.
gitu. Nah, sellernya itu bisa jadi ada di Tangerang, katakanlah misalnya seperti itu. Dan semua paket yang masuk ke dalam orderan itu memang akan dipusatkan di satu titik yang namanya gudang pusat nasional, ya, sebelum disebar ke beberapa area tertentu. Fungsinya adalah untuk melakukan pengiriman secara menyeluruh, tidak parsial. Artinya gini, kalau kita punya paket dari Tangerang mau dikirim ke Tasik, itu kita masukin ke gudang utama dulu, dikolek dari semua merchant, supaya nanti pada saat berangkat ke Tasiknya itu bisa bareng, sekaligus menggunakan satu unit yang sama, sebagai efisiensi cost. Kalau misalnya kita setiap sejam sekali berangkat, itu akan mempengaruhi terhadap costing, gitu kan. Nah, Tasik itu dipilih kemungkinan besar memang karena di situ punya volume atau density yang lebih besar, dan dia punya kapasitas untuk fasilitas yang juga memenuhi area-area sekitarnya, gitu. Dan kemungkinan besar mungkin saja di Garut memang belum ada fasilitas yang cukup besar untuk bisa menaungi area Garut dan sekitarnya, gitu. Nah, kalau kita sambungkan ke ke SIM yang tadi, ya, bisa jadi pada saat teman-teman di Garut ini secara kuantitas atau intensitas berbelanjanya cukup tinggi, itu sangat tidak menutup kemungkinan bahwa di Garut juga akan dibuatkan semacam satu gudang transit besar yang skalanya sama dengan yang ada di Tasik. Gitu. Supaya apa? Paket yang dikirim dari Jakarta itu tidak melalui gudang transit pertama di Tasik, tapi bisa langsung menuju ke Garut. Gitu. Contoh misalnya, kalau misalnya di sini tadi ada teman-teman dari Banten, mungkin familiar dengan area Kabupaten Tangerang gitu. Dulu, yang namanya pusat transit itu paket akan dikirimkan ke daerah Kosambi Tangerang. Tapi seiring berjalannya waktu, karena ada penambahan volume dan penambahan customer yang juga berbelanja, akhirnya dibuatin lagi nih satu gudang transit yang lebih mendekati ke area di Kabupaten Tangerang, pusat sortirnya gitu. Jadi yang tadi Irvina cerita kok nggak langsung ke Garut. Kemungkinan besar salah satu penyebabnya itu dilihat dari volume secara keseluruhan di area tersebut memang belum memenuhi syarat untuk dibuat satu gudang transit. Tapi nggak nutup kemungkinan 1, 2, 3 tahun mendatang pasti akan dibuatkan tuh, karena Garut juga dia setahu saya di Jawa Barat salah satu yang cukup besar gitu volume e-commerce marketnya gitu, Irvina. Mudah-mudahan ngejawab. Ya baik, terima kasih. Yes, sama-sama. Oke, pertanyaan yang bagus ya dari Irvina tadi. Mungkin teman-teman juga yang ada penasaran yang sama gitu, terjawab juga ya dengan tadi jawaban dari Pak Cigara. Memang betul mungkin, dan Pak Cigara juga salah satu hub manager Pak ya. Jadi salah satu gudang transit istilahnya Pak ya. Gimana? Betul Pak Rizal. Salah satu gudang transit untuk sebelum dikirim ke end user atau customer. Oke, kalau di Lazada sendiri Pak, hub-nya tuh ada berapa sih Pak kalau boleh tahu Pak? Sampai dengan saat ini kurang lebih di sekitar 115 sampai 120 ongoing terus ya, karena kan kita terus growth seluruh nasional. Nah gitu teman-teman. Jadi untuk informasi juga namanya di Lazada ya khususnya gitu ada namanya hub transit gitu, gudang transit gitu ya, disebut hub juga. Nah itu ya tadi nggak langsung dari pusat atau dari mana, nggak langsung ke kota tujuannya, tapi dikumpulkan terlebih dahulu supaya nanti pas dikirimnya tuh nggak makan kos lebih. Oke, pertanyaan bagus buat Irvina dan juga jawaban yang baik juga. Ada lagi pertanyaan teman-teman yang masih penasaran nih perihal penggunaan SIM di logistik atau mungkin logistiknya. Oke, Iklima mangga. Mbak Iklima dari 4BA, silakan mangga bertanya Mbak. Oh iya, terima kasih Pak, dan mohon maaf tidak on cam karena jaringan saya juga dari pagi tidak bagus. Oke. Begini Pak, saya mau bertanya tapi tidak terlalu inline sih sama pembahasan yang tadi, tapi saya penasaran, tidak apa-apa Pak? Boleh silakan. Boleh, silakan. Jadi gini Pak, kan kalau melihat dari tadi pengalaman kerja Bapak ya Pak, berarti kan at least Bapak tuh ada di 2 startup besar ya Pak, di Blibli sama Lazada. Nah itu kan kalau secara sekilas itu tuh kayak mungkin karena sekarang lagi tren tuh dipinginin banget sama banyak orang ya Pak, kayak wah kerja di startup gitu. Nah kalau misalnya dari pengalaman Bapak sendiri yang benar-benar Bapak rasain plus minusnya kerja di startup tuh kayak gimana sih Pak? Terima kasih. Recording in progress. Baik, Iklima tadi ya? Iya.
Oke. Ini nice question banget sih kalau menurut aku ya. Jadi plus minusnya apa sih gitu ya? Kalau kita bicara plus minus memang harus ada komparasinya gitu ya. Dibandingkan dengan apa gitu ya. Nah, berdasarkan pengalaman saya memang sebelumnya di logistik juga, meskipun di retail konvensional, tapi kurang lebih sudah ada gambaran kalau dibilang plus minusnya apa. Yang pertama kita bicara minusnya dulu nih ya, minusnya dulu. Kalau kita bicara startup, mungkin kalau teman-teman pernah dengar yang namanya istilah unicorn, ya, startup yang sudah memiliki valuasi yang besar dengan batasan minimum berapa miliar dolar itu secara nilai valuasi, bisa kita bilang bahwa dia perusahaan yang sudah cukup kuat gitu. Dari sisi apa? Dari sisi mungkin permodalan dan dari sisi organization and facility-nya gitu ya. Nah, tapi ada juga beberapa startup yang mungkin namanya juga startup ya, artinya dia akan dalam proses mencari komposisi yang tepat supaya dia bisa bertahan di dunia e-commerce misalnya kalau kita bicara jual dan beli gitu ya. Nah, kalau kita lihat di beberapa startup memang untuk mencapai posisi yang bisa dibilang unicorn itu tadi memang butuh apa namanya selain permodalan yang kuat tapi juga butuh basic yang kuat dari sisi bisnisnya, dari sisi perusahaannya. Nah, itu yang harus teman-teman hati-hati kalau misalnya mau masuk ke dunia startup gitu. Jadi sebisa mungkin coba cari informasi perusahaan-perusahaan yang sudah stable, artinya sudah cukup lama bisa dibilang dari sisi apa namanya dia lama berdiri dan seberapa besar sih organisasinya gitu kan. Nah, yang kedua kalau dari sisi minusnya, karena sifatnya di sini adalah 24/7, apalagi di logistik, ya. Artinya pada saat teman-teman bekerja itu harus siap sama yang namanya kerja di luar waktu yang sudah ditetapkan. Contoh, teman-teman suka pada belanja ini enggak? Kalau misalnya lagi ada 99, 11, 12 Harbolnas, ya enggak? Nah, di periode-periode waktu tertentu itu, jumlah permintaan atau order itu kan akan jauh lebih besar. Ya, artinya kalau misalnya biasanya, oke, kita ngirim sehari paket sekitar 15.000 ke satu area tertentu gitu. Pada saat Harbolnas itu akan melonjak jauh lebih tinggi. Dan itu membutuhkan konsentrasi lebih, bahkan mungkin sekitar 1 minggu setelahnya dari periode si Harbolnas tersebut. Oke, Harbolnas tanggal 99 kemarin misalnya. Tapi efeknya itu mungkin bisa sampai di tanggal 16 gitu. Karena saking banyaknya paket yang dibeli dan harus kita deliver ke customer. Artinya teman-teman harus siap sama yang namanya kerja di luar waktu tertentu yang sudah ditetapkan. Nggak bisa tuh Senin sampai Jumat aja. Mungkin Sabtu Minggu kita harus incas juga untuk bisa memastikan paket terterima sampai ke tangan customer dengan baik dan dalam waktu yang singkat supaya bisa memunculkan customer experience yang baik. Itu dari sisi minusnya. Kalau dari sisi plusnya, bisa dibilang karena sifatnya startup itu adalah fleksibel. Jadi, nih paling gampang kalau teman-teman lihat, boleh tuh pakai kaos gitu kan. Artinya yang dibutuhkan di sini itu bukan cuma dari sisi kerapihan, oh harus pakai kemeja nih, harus pakai dasi. Nggak juga. Kalian pakai kaos gini boleh kok, pakai celana jeans boleh kok gitu. Tapi yang penting kerjaan kalian beres dan kalian bisa handle tim atau kalian bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan job desk kalian itu sesuai dengan target yang diberikan gitu. Dan apa namanya? Sisi plusnya yang lain dari bekerja di startup itu adalah itu akan membuka informasi atau knowledge kita jauh lebih besar. Kenapa? Karena saya boleh bilang di Lazada dan di Shopee itu ya, ini adalah dua perusahaan yang kalau kita bilang nggak cuma di Indonesia aja, tapi kan dia di Southeast Asia gitu. Jadi kalau teman-teman main ke Singapura atau ke Filipina atau ke Malaysia gitu, kalian akan lihat tuh Shopee, Lazada, ya, dua perusahaan itu ada di Southeast Asia gitu, dan itu sangat menambah knowledge kita terkait informasi dunia bisnis di luar sana, tidak hanya sebatas di Indonesia aja. Jadi lebih ke sisi knowledge-nya yang kita dapat banyak. Gitu Iklima, kayaknya berminat nih masuk startup nih. Pengen sih Pak. Terima kasih Pak jawabannya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bisa masuk nih. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak Iklima atas pertanyaannya dan juga jawaban yang sangat komprehensif dari Pak Cigara.
Kita lanjut nih ke penanya berikutnya. Mungkin kita akan batasi lah sampai maksimal 5 penanya kali ya, biar nggak panjang. Tadi udah 2, boleh 3 lagi. Silakan, ada yang ingin bertanya? Ada siapa tadi nih? Sorry. Ajeng Nurhaliza ya? Oke, Ajeng. Oke, Mbak Ajeng dari 4BA. Silakan Mbak Ajeng. Ingin bertanya apa? Ya, baik, terima kasih. Izin bertanya, kalau di Lazada itu kenapa nggak ada icon pembatalan pesanan ya, Pak? Jadi kalau misalnya si sellernya itu, si stok barangnya tuh habis, jadi dari kita tuh nggak bisa nge-cancel gitu. Kalau mau ke-cancel barangnya tuh harus telepon dulu di si CS-nya gitu. Dan itu tuh biasanya pakai pulsa. Saya juga pernah hubungin via email dan itu tuh balasannya lama sekali ya, Pak. Terima kasih. Oke, Ajeng ya tadi ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Ini sekalian jadi masukan juga nih buat kita. Jadi, kenapa tidak bisa langsung melakukan pembatalan pesanan? Jadi, sistemnya di Lazada sendiri memang pada saat order masuk, itu akan langsung diproses. Baik itu barangnya ada di warehouse, ataupun ada di, di merchant atau di user. Gitu kan. Nah, kalaupun misalnya dilakukan pembatalan, betul, memang harus melalui customer care. Dan customer care itu sebetulnya selain menggunakan telepon juga bisa menggunakan media chat. Jadi kalau Ajeng lihat juga di bawah itu ada pengaduan konsumen, itu sebenarnya bisa menggunakan chat atau email gitu. Tapi memang yang paling cepat adalah menggunakan telepon gitu. Nah, sebenarnya kenapa nggak bisa dibatalin di situ sih? Karena pada saat proses itu sudah dibentuk menjadi satu, kalau teman-teman bilang AWB kali ya, nomor AWB-nya itu udah muncul dan itu memang menjadi satu penilaian untuk si user atau si seller untuk bisa mengirimkan dalam periode waktu tertentu. Karena di Lazada itu kan memang konsepnya adalah paket harus bisa sampai ke tangan customer dengan cepat gitu. Jadi kalaupun user atau customer sudah online order lalu paketnya disiapkan sama si seller, itu seller harus langsung kasih paketnya ke logistik. Jadi prosesnya itu sambil jalan gitu. Nah, kalaupun misalnya di tengah jalan ada cancel, mungkin nanti di gudang akan di filter supaya paketnya tidak terkirim. Tapi memang karena konsep dasarnya adalah kita akan proses paket secepat mungkin supaya bisa sampai ke tangan customer. Nah, tadi Ajeng bilang juga kok cuma ada cuma ada telepon doang gitu. Nah, sebenarnya ini masukan dari konsumen juga gitu. Masuk juga ke SIM juga sebetulnya. Jadi makanya kenapa Lazada akhirnya membuat fasilitas untuk chatting, customer chat gitu. Supaya bisa membantu customer jika menemukan komplain. Itu salah satu bentuk improvisasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk bisa mencapai kepuasan konsumen gitu aja. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, makasih Ajeng. Pertanyaan yang baik juga ya. Jadi sudah 3 penanya. Silahkan ada lagi yang ingin bertanya. Oke, Ivano. Silakan Ivano. Dari 4BA. Silakan. Baik, terima kasih Pak kesempatannya. Saya ingin bertanya Pak, kan setiap perusahaan tuh butuh UX ya Pak ya? Yes. Itu gimana sih si perusahaan itu biar cepat dapat data si UX-nya itu? Ya, secara efisien dan efektif. Yang kedua, kan sebelumnya Bapak itu bekerja di Blibli dan Lazada sekarang. Apa sih perbedaan sistem informasi manajemen dari kedua perusahaan besar tersebut? Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke, Ivano, 2 pertanyaan. Baik sekali nih pertanyaannya. Yang pertama adalah dari mana sih inputan data untuk teman-teman UX gitu kan? Artinya kalau tadi kita bicara baik itu open loop system maupun closed loop system, inputan data itu kalau di tempat kita itu yang pertama masuk dari teman-teman kalau misalnya belanja kan suka ngasih tanda bintang atau komplain, memberikan komen, baik itu komen baik maupun komen buruk. Ya, itu yang pertama. Nah, semua data dari bintang ataupun dari komen itu akan
olah dalam satu formula khusus untuk bisa menyimpulkan bahwa produk yang dijual oleh si seller tersebut atau dari warehouse Lazada itu memiliki kapasitas baik atau tidak. Ya, jadi dari situ akan terklasifikasi. Ini jualan yang memang produknya bagus atau justru ini produk yang sangat sering dapat komplain. Dari bintang itu pun sudah bisa kelihatan bahwa produk A itu memang merupakan high value, artinya dia punya nilai yang sangat bagus dari sisi penilaian customer. Tapi di satu sisi tertentu mungkin ada beberapa produk yang selalu dapat bintang 1 dan dapat komen yang cukup jelek gitu dari customer gitu. Nah, itu akan langsung menjadi bahan evaluasi. Jadi kalau ditanya inputannya apa, adalah 2 proses tadi. Dari kita memberikan feedback dalam bentuk bintang maupun komen. Itu adalah inputan yang nanti akan diolah oleh tim UX. Gitu. Mudah-mudahan kejawab dari mana inputan datanya. Nah, berikutnya tadi pertanyaannya apa sih yang membedakan information system di Blibli dan Lazada? Kalau saya boleh bilang, mungkin 90% ini hampir sama, ya, hampir sama. Yang membedakan adalah decision-nya nanti, gitu. Jadi kalau kita bicara UX system information, gitu ya. Jadi kalau misalnya di Blibli misalnya kemarin, oh iya, ternyata banyak masukan dari teman-teman customer gitu. Blibli pakai dong brand ambassador yang istilahnya eye catching gitu kan. Makanya kemarin sempat ada bintang Korea ya, kalau saya kurang hafal sih namanya itu. Nah, itu akhirnya menjadi brand ambassador dari teman-teman di Blibli gitu kan. Itu adalah salah satu masukan dari teman-teman customer gitu untuk memberikan inputan yang nanti akan dijadikan decision goals oleh si perusahaan tersebut gitu. Jadi kalau bicara information systemnya sama, cuma nanti decision goals-nya yang mungkin akan berbeda berdasarkan kebutuhan dari masing-masing perusahaan. Gitu, Ivano. Ngejawab nggak nih? Terjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Ivano dari 4BA. Dan ini sekarang mungkin pertanyaan terakhir ya buat teman-teman. Gunakan sebaik mungkin, bebas sih, nggak terpaku ya, nggak terpaku dengan tadi materi ini, bisa ke yang lain pun nggak masalah. Ini pertanyaan terakhir ya buat teman-teman. Silakan, siapa yang mau bertanya? Boleh saya, Pak? Oh, boleh banget, Gus. Ini bagus, udah pasang background-nya. Apa nih, Gus? Lazada. Iklan lagi. Bener, emang. Nih, Cigara, bagus ini tuh, Pak Cigara, bagus ini tuh adalah ketua kelas dari 3B. Memang. Ini saya juga bertanya kalau startup ngebakar duit valuasinya itu ada bang batasnya atau enggak, Pak? Soalnya saya tertarik dengan dunia pemasaran terutama di dunia startup nanti. Itu, Pak. Oke. Atau Bapak ya. Oh, ini ketua kelas pertanyaannya juga sangat berkelas gitu ya, Pak Rizal ya. Iya, Pak. Oke. Betul, Pak. Jadi udah sampai ke bakar uang gitu ya. Ini menarik sekali, menarik. Jadi kalau saya boleh bilang, startup yang mendapat pendanaan dari baik itu dalam negeri maupun luar negeri gitu ya. Tapi kalau saya boleh bilang kecenderungannya untuk beberapa startup di atas itu dia mendapat pendanaan juga lebih banyak dari luar gitu ya. Sehingga nilai valuasinya pun sangat tinggi sekali gitu kan. Dan kalau kita boleh berkaca, e-commerce itu masuk ke Indonesia mungkin di sekitar tahun 2009 sampai 2010 lah, mulai awal-awal ada gitu. Tapi perkembangannya jauh lebih drastis itu masuk ke tahun 2017, 2018 gitu. Nah, pertanyaannya, itu kok nggak ada batasannya gitu. Nah, kalau kita bicara batasan dalam advertising gitu ya, atau melakukan pengenalan produk, itu hanya ada 2 yang membatasi. Yang pertama adalah tingkat kepercayaan dari customer terhadap brand tertentu. Gitu. Sekarang kalau misalnya kita di luar e-commerce nih ya, teman-teman kalau misalnya belanja groceries, kita misalnya bicara Unilever, kita bicara P&G gitu kan ya, mungkin tidak tidak semasif dulu yang namanya melakukan advertising gitu kan. Karena bisa dibilang customer sudah tahu, sudah loyal, dan sudah paham produknya gitu. Nah, dibalikin ke e-commerce gitu. Bisa jadi itu akan berhenti pada saat customer sudah memang benar-benar merasa
seluruh Indonesia nih tahu, oh ini ada Shopee, oh ini ada Tokped, oh ini ada Lazada, sehingga tidak dibutuhkan lagi sama yang namanya advertising secara masif. Tapi kalau advertising harian atau mingguan yang sifatnya adalah untuk merimain customer, itu pasti ada gitu. Nah, terus dari yang sisi kedua adalah budgeting. Yang namanya perusahaan itu pasti punya yang namanya budget. Nah, budget itu pun akan berpengaruh dari seberapa besar perusahaan tersebut mau menggaungkan produknya. Ya, untuk nilainya itu pasti akan bergantung dari si perusahaan itu sendiri. Semakin besar dia masuk pendanaan dan semakin besar juga keinginan dia untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas, maka akan semakin tinggi juga tuh yang namanya budget untuk melakukan promosi, gitu ya, baik online maupun offline. Kalau teman-teman lihat, nggak cuma di TV nih, ya nggak sih? Sekarang kalau kita mau buka aplikasi baca berita pun depannya tiba-tiba muncul advertising gitu kan, dari e-commerce tertentu misalnya. Atau kita buka YouTube deh, AdSense-nya udah nggak akan jauh-jauh dari yang namanya e-commerce gitu kan. Jadi budget itu memang akan bergantung kepada seberapa butuh si platform tersebut untuk melakukan branding kepada masyarakat gitu. Nggak akan ada habisnya nih kalau bicara bakar uang gitu. Nanti kalau bagus masuk ke startup juga mungkin bakal kebakar juga nih semangatnya. Gitu. Mudah-mudahan ngejawab nih, bagus nih. Iya Pak, semoga. Terima kasih Pak. Terima kasih, bagus juga dari 3BABS dan juga Pak Cigara sudah tadi ya menjelaskan dengan sebaik mungkin gitu, dan semoga sih harapannya teman-teman semua beres dari kuliah ini dapat banyak insight lah gitu ya. Mohon maaf mungkin nggak banyak yang saya kasih waktu untuk bertanya karena memang waktunya pun terbatas gitu ya. Pak Cigara abis ini masih ada lagi kegiatan buat training gitu, jadi saya mungkin cukupkan buat sesi pertanyaan jawabnya gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat Bapak Cigara Witesa selaku Hub Manager di Lazada telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi sharing session ini dengan mahasiswa dari Politeknik Negeri Bandung jurusan Prodi Administrasi Bisnis D3 dan D4. Dan juga buat rekan-rekan semua, semoga pertemuan kali ini jelas dan ada banyak informasi tambahan gitu ya, dan mungkin membuka wawasan ternyata ya tadi ya, dan masukan dari siapapun juga, kita tuh AB itu bisa masuk ke segala lini, tapi dari sekarang tolong dipastikan gitu kita akan suka kemana gitu divisinya, karena kita nggak bisa megang semuanya gitu kan. Jadi perlu spesialisasi, dan mungkin logistik ini membuka wawasan gitu. Oh mungkin saya cocok logistik nih, suka gitu, saya senang gitu buat kayak gini. Nah, jadi wawasan lebih gitu, wawasan tambahan buat ini semua. Terima kasih atas kehadirannya. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangannya. Tadi sempat dan ada masalah jaringan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Bapak. banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke. Izin live ya Pak Rizal. Siap, terima kasih Pak Cigara. Thank you teman-teman Pak. tadi ya. Oke, kalau ada yang mau tanyakan bisa nanya ya. Tadi sudah disampaikan Pak Cigara bahwa bebas. Monggo Pak Cigara, silakan. Terima kasih banyak Pak ya. Oke, teman-teman, mungkin saya cukupkan juga nih perkuliahan pada hari ini. Ya, sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangannya. Monggo teman-teman boleh list, silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak izin live. Oke. Terima kasih Pak. Ya.